Salat itu adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melalui malaikat Jibril. Ya, ini berarti apa? Ada yang luar biasa dari salat ini. Seluruh ibadah yang lain, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu semuanya melalui malaikat Jibril. Ya, kemudian diwahyukan kepada baginda Nabi tentang zakat, tentang haji, tentang puasa, tentang hal-hal lain, ya, tentang kisos, tentang hukum, tentang ekonomi, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa syariat Islam itu harus diterapkan, tapi semua perintah ini diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi khusus untuk salat, Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya, ya, menjemput, artinya mengutus malaikat Jibril untuk menjemput baginda Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Buniyal Islamu ala khamsin, ya. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Ya, yang pertama apa? Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi yang pertama adalah syahadah, kesaksian, ya, bahwa tidak ada ilah, tidak ada ma'bud. Ma'bud itu apa? Sesembahan, ya, yang berhak disembah dengan benar, ya, illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa iqamas salah, lalu kemudian mendirikan salat. Wa itaz zakah, dan kemudian menunaikan zakat. Wa hajjil bait, lalu kemudian melaksanakan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Maka ini adalah bagian-bagian yang pokok dari Islam. Rukun itu kan bagian-bagian yang pokok. Jadi kalau ada seorang Muslim, ya, tidak melaksanakan kewajiban yang 5 ini, padahal dia mampu, ya, maka keislamannya bisa gugur, Pak. Dia nggak sholat, ya, dia nggak puasa, padahal dia mampu puasa, dia nggak haji, padahal dia mampu untuk haji, dia nggak bayar zakat, ya, padahal dia mampu untuk berzakat, nggak bisa gugur keislamannya. Karena ini adalah rukun, bagian-bagian pokok dari Islam, rukun Islam. Ya, jadi sebagai rukun, salat adalah rukun Islam yang kedua. Yang pertama adalah keimanan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ya, keutamaan salat adalah salat dikatakan sering dikatakan sebagai tiang agama. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Bahwa tidak ada Allah, ya, yang berhak diibadahi dengan benar, ya, selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Ya, jadi baginda Nabi itu lebih mengedepankan dakwah dibanding jihad, Tuhan. Ya, makanya prinsip politik luar negerinya Nabi itu memang dakwah wal jihad. Dakwah dulu baru jihad. Artinya ketika Nabi mendakwahi kepala negara lain, ya, dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara pada masa itu, ya, ketika kemudian disambut dengan baik, ya, itu tidak akan terjadi perang. Meskipun dakwah itu ditolak, misalnya, ya, diterima atau ditolak, kalau sambutannya baik, itu tidak akan terjadi perang. Tidak akan kemudian ada jihad, tidak akan ada futuhat. Futuhat itu penaklukan. Ya, ya, dulu ada ketika Nabi mengutus utusan beliau untuk mendakwahi Raja Mesir. Raja Mesir itu menolak dengan baik-baik, tidak ada masalah. Ya, kemudian ada perjanjian damai. Nah, begitu. Ya,
Yang menerima, alhamdulillah gitu ya, Raja Habasyah itu menerima ketika menerima dakwah Rasulullah SAW. Bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat. Ya, fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Nah, jika mereka melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwa mereka dariku, ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ya, kecuali dengan kebenaran Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah yang maha mengerti, ya, maha menghisab, maha menghitung amal manusia. Ya, tetapi sebagai kaum muslimin, ya, salat adalah ibadah yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Yang ketiga, salat adalah merupakan amalan yang pertama kali dihisab nanti, Pak, pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Yang pertama yang akan Allah hisab nanti atas amalan seorang hamba pada hari kiamat, ya, salatuhu, adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha. Nah, jika salatnya baik, maka dia akan beruntung. Ya, atau dalam hadis lain dikatakan faza, dia akan mendapatkan kemenangan. Wa in fasadat, ya, faqad khaba wa khasira. Tapi jika salatnya rusak, ya, salatnya asal-asalan, salatnya bolong-bolong, katakan begitu, ya. Salatnya malas-malasan misalnya, atau apalagi nggak salat. Karena banyak juga yang Islamnya dikatakan sebagai Islam KTP misalnya, ya. Ngakunya Islam tapi nggak salat, maka dikatakan di sini wa in fasadat faqad khaba wa khasira, maka dia akan rugi, ya, dia akan gagal menjalani kehidupan ini. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an qala Rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawu'in fayukammala biha ma in qasa minal faridah. Ya, jadi jika pada amalan fardunya ada yang kurang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru, periksalah. Ya, unzuru hal li'abdi min tatawu'in fayukammala biha ma intaqasa minal faridah. Periksalah apakah hambaku itu mempunyai ibadah-ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya. Artinya kalau salat wajibnya ada kekurangan, bisa ditutup dengan salat-salat sunnah. Itu, Pak. Ya, summa yakunu sa'iru amalihi ala hada. Kemudian seluruh amalannya akan diperlakukan seperti itu. Ya, artinya ibadah-ibadah sunnah itu akan menutup, menyempurnakan kekurangan dari ibadah-ibadah fardu. Ya, puasa-puasa sunnah itu akan menyempurnakan puasa-puasa fardu, puasa-puasa wajib. Ya, jadi ini beberapa hadis tentang keutamaan salat. Makanya saya sering mengatakan, Pak, salat itu adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melalui malaikat Jibril. Ya, ini berarti apa? Ada yang luar biasa dari salat ini. Seluruh ibadah yang lain, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu semuanya melalui malaikat Jibril. Ya, kemudian diwahyukan kepada baginda Nabi tentang zakat, tentang haji, tentang puasa, tentang hal-hal lain, ya, tentang kisos, tentang hukum, tentang ekonomi, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa syariat Islam itu harus diterapkan, tapi semua perintah ini diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi khusus untuk salat, Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya, ya, menjemput, artinya mengutus malaikat Jibril untuk menjemput baginda Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kemudian baginda Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa diperjalankan ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima perintah salat tadi. Ya, hanya dalam sepenggal malam. Ya, jadi kalau
orang bukan Islam, Pak, kita ini dianggap apa? Ngayal, mengikau gitu ya. Mana mungkin ya bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, hanya dalam sepenggal malam. Ya. Nah, kalau kita umat Islam harus beriman, harus mempercayai ini. Ya, karena yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an, lalu kemudian di dalam hadis ya. Isra-nya itu ada di dalam Quran, Mi'raj-nya ada di dalam hadis. Ya, hadis-hadis sahih. Nah, pada peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan salat ya bagi Nabi dan bagi umatnya. Kemudian apa? Pentingnya salat itu karena apa? Salah satu, Pak, ya, salah satu yang sering juga saya katakan, tidak ada ibadah yang bisa menggantikan salat. Artinya tidak ada ketika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan zakat, ya, dia tidak harus berzakat. Dia berhak menerima zakat. Ya, dia tidak menjadi muzakki tapi menjadi mustahik. Ketika seseorang tidak mampu puasa Ramadan, dia bisa membayar fidyah. Ketika seseorang tidak mampu berhaji, banyak amalan-amalan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang pahalanya itu setara dengan haji. Tapi salat tidak. Ya. Baginda Nabi katakan kalau tidak mampu berdiri dengan duduk, kalau tidak mampu dengan duduk dengan berbaring, kalau tidak mampu menggerakkan anggota badan dengan isyarat mata, tapi salat tetap harus dilakukan sampai akhir hayat. Ya, kalau tidak mampu salat dengan isyarat mata berarti sudah waktunya disolati, kan begitu. Ya, ini mengartikan bahwa salat adalah ibadah yang paling agung ya dalam Islam ini. Ya, jadi sebagai rukun Islam kedua dan merupakan amalan yang paling utama, paling agung, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.